Assalamualaikum Kanza Lovers. Ketemu lagi dengan saya Eka Priyosa dan kali ini saya mau bikin vlog memberitahu tips untuk program hamil. Dan saya ngerasa pengen mengabadikan ini karena kemarin saya kan program hamil tuh, tapi untuk menentukan jenis kelamin ya. Jadi bukan program hamil untuk orang yang susah hamil terus pengen hamil. Ini nggak masuk kategori itu, karena kalau yang susah hamil terus pengen hamil itu treatmentnya beda ya teman-teman ya. Kali ini saya mau share gimana sih, saya kan udah terbukti nggak susah hamil karena 4 anak ya, saya udah punya 4 anak, 3 cowok 1 cewek. Nah, hamil yang berikutnya saya nggak mau hamil sia-sia gitu kan, dapatnya jenis kelamin yang nggak diharapkan. Jadi kebetulan suami saya pengennya punya anak lagi tapi cowok gitu ya. Nah, jadi kita datanglah ke dokter spesialis kandungan yang dia memang spesialis untuk program hamil, karena dokter kandungan itu ada beberapa subspesialisnya lagi. Ada yang spesialis kandungan, ada yang spesialis kista miom, ada yang spesialis yang lain-lain lah gitu ya, program hamil. Nah, jadi saya datang ke spesialis yang untuk program hamilnya nih. Nah, yang saya share sekarang berdasarkan apa yang saya dapat dari dokter kandungan saya. Karena setiap dokter kandungan itu kan punya pemahaman dan keyakinan yang berbeda-beda, punya treatment yang berbeda-beda. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya isi konten saya bertolak belakang dengan beberapa dokter yang lain yang ada, karena ini dari dokter saya aja. Oke, kita langsung share. Sebenarnya cara untuk program hamil untuk menentukan jenis kelamin cewek atau cowok itu yang tanpa obat-obatan udah banyak ya di YouTube. Ada yang bilang posisinya harus miring kanan, miring kiri. Ada yang bilang harus banyak makan sayur. Kalau misalnya pengen anak laki-laki, banyakin makan daging si suaminya ya. Karena sebenarnya jenis kelamin perempuan atau laki-laki itu ditentukan oleh sperma, bukan sel telur ya. Jadi sel telur itu yang di perempuan, di rahim perempuan itu namanya sel telur. Sedangkan yang membuahi itu adalah sperma. Sekalinya berhubungan, si suami itu mengeluarkan sperma itu jutaan sel sperma ya. Jadi itu dari jutaan itu ada yang betina, ada yang jantan lah si spermanya itu. Jadi ketika masuk, yang mana yang nyampe ke si sel telur duluan itulah jadi janinnya, mau cewek apa cowok gitu. Kalau yang masuk di antara jutaan itu ada 1 sperma yang masuk dan dia itu jantan, jadilah kita anak laki-laki yang di dalam kandungan. Nah, terus kalau terjadi bayi kembar itu dikarenakan si perempuannya terlalu subur sehingga menghasilkan sel telur itu bukan cuma 1 tapi bisa 2, 3. Dan jarang ya ada perempuan yang bisa seperti itu, karena dan itu faktor keturunan juga. Jadi walaupun kita datang ke dokter mau program kehamilan, pengen punya bayi kembar, itu pun agak-agak susah kata dokter. Ya, ibu ada turunan dulu nggak nih? Kalau ada bisa diusahakan, tapi kalau enggak gitu. Agak susah gitu. Nah, intinya kalau si perempuan itu bisa menghasilkan sel telurnya lebih dari 1, maka terjadilah bayi kembar. Tapi pada umumnya sebagian besar wanita itu rata-rata sel telurnya setiap bulan cuman menghasilkan 1 yang mateng ya, yang bisa mateng maksudnya. Kayak saya kemarin waktu di USG pas dicek ya, pas di sebelum masa subur, sel telur saya banyak nih, tapi yang bisa jadi yang mateng cuma 1 kayak gitu. Itu yang siap dibuahi, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, untuk laki-laki tipsnya ini, kalau yang nggak pakai obat-obatan mungkin bisa dilihat deh di YouTube, bisa cari-cari sendiri referensinya. Tapi ini yang saya share adalah yang dari dokter kandungan saya dapat obat ini, Biosan namanya. Nah, ini untuk laki-laki. Jadi teman-teman bisa beli di apotik 15 tablet ya. 15 tablet, cara minumnya adalah 1 kali sehari, itu bisa di malam hari. Bagusnya sih kalau minum apa-apa malam gitu ya. Nah, itu bisa untuk naikin libido dan mengatasi disfungsi ereksi. Jadi intinya untuk kualitas sperma sebenarnya ini ya. Jadi kalau cowok nggak banyak sebenarnya. Nah, cewek nih yang banyak. Nah, cewek nih ada Ovacare. Nah, ini ya kemasan seperti ini. Nah, untuk para istri belinya 30 tablet. Karena diminumnya 2 kali sehari 1 tablet. Dan ini dimulai minumnya adalah di hari kedua atau di hari ketiga saat haid gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman haidnya di hari haid pertama nih, haid itu dimulainya di tanggal 25 misalnya,
maka minum ininya di tanggal 26-nya atau di tanggal 27 gitu ya. Ini diminum di hari haid yang kedua atau ketiga. Sedangkan yang suami itu di hari haid pertama istri langsung buru-buru suruh minum gitu. Jadi supaya kualitas sperma dia bagus. Dan selama menunggu masa subur tuh kurang lebih ini sebenarnya masa subur para wanita itu cuma 1 hari dalam 1 bulan sebenarnya. Cuman karena kita nggak bisa ngitung pastinya, maka kita tarik 3 hari maju dan 3 hari mundur. Jadi masa suburnya kita anggap aja di hari ke-12 sampai hari ke-16 ya, atau 17. Nah, jadi selama hari pertama haid ya, hari pertama haid sampai hari ke-12, dihitungnya dari hari pertama haid, terus dihitung sampai 12 hari. Nah, itu si suami selama minum ini tidak boleh sampai keluar sperma kecuali dia lewat mimpi atau keluar sendiri. Hindarin yang namanya melakukan berhubungan badan dulu selama masa subur itu tiba. Jadi kalau lagi mau program hamil dan pengen kualitas spermanya bagus, sebelum masa subur suami itu tidak boleh berhubungan dulu, nggak boleh keluar sendiri juga kecuali memang udah qadarullah lewat mimpi, ya itu nggak apa-apa lah ya. Nah, jadi si istri minum ini. Ini fungsinya Ovacare ini adalah untuk menambah nutrisi saat promil ataupun setelah hamil, setelah berhasil hamil pun boleh diminum nih untuk menambah nutrisi bayi dan ibunya. Jadi ini sebenarnya menambah nutrisi untuk memperbaiki kualitas sel telur. Jadi biar sel telurnya bagus gitu. Minumnya 2 kali 1 hari 1 tablet. Jadi 1 tablet pagi, 1 tablet malam selama 15 hari karena ini 30 tablet. Oke ya. Untuk obat perempuan yang kedua ini adalah Dipten yang 50 mg. Nah, ini belinya 15 tablet aja karena minumnya 1 kali sehari pada malam hari. Oke. Dan ini obat-obat ini memang kita belinya untuk 2 minggu ya. Kecuali obat yang terakhir nanti. Fungsinya untuk pertumbuhan sel telur. Jadi supaya sel telurnya lebih bagus lagi. Intinya sama ya seperti suplemen. Nah, obat yang ketiga untuk perempuan adalah antioksidan. Ini Seloxicaplet ya. Mudah-mudahan informasi yang saya share nih bermanfaat ya. Nah, ini lebih kayak untuk kita antioksidan untuk menangkal radikal bebas kayak gitu-gitulah. Jadi supaya tidak terganggu oleh radikal-radikal bebas yang ada saat program hamil. Nah, ini yang menentukan jenis kelamin perempuan atau lakinya itu ada di obat yang terakhir untuk si perempuan. Ini bukan untuk minum ya, ini untuk semprot. Pertama-tama teman-teman harus beli dulu betadine semprot vaginal douche, ini bahasanya ya, betadine ini. Sebenarnya kita nggak pakai si betadinnya, nih betadinnya ada nih. Tapi ini nggak dibutuhin. Saya beli ini untuk butuhin ininya karena alat ini ada di dalam sini ya. Ini alat pipet ini yang kita butuhin untuk masukin cairan ini. Nah, ini nama cairannya adalah Meilon 84. Isinya sodium bikarbonat ya. Fungsinya adalah untuk menurunkan kadar asam. Yang dimaksud kadar asam itu adalah sperma betina. Kalau kita mau program anak laki-laki ya. Ini dari tadi saya ngomong-ngomong ini adalah untuk program anak laki-laki ya. Jadi kalau misalnya mau program anak perempuan berarti cairannya bukan yang ini, tapi kita mau program anak perempuan ataupun laki-laki, obat yang diminum ini semua sama untuk minumnya ya. Tapi yang menentukan jenis kelaminnya adalah ini. Sedangkan 4 obat yang tadi saya sebutin, 1 obat laki-laki dan 3 obat minum untuk yang istri, ini semua semacam suplemen aja gitu, semacam suplemen untuk meningkatkan kualitas sel telur maupun sperma. Nah, sedangkan yang menentukan jenis kelamin tuh ini. Nah, seru deh ini. Saya buka dulu ya. Jadi, 2 jam sebelum campur. Nah, tadi saya bilang ya, masa subur perempuan itu adalah 1 hari dalam 1 bulan. Sedangkan kita bisa maju 3 hari dan mundur 3 hari. Nah, jadi hari ke-12 sampai ke-16 ya. Nah, selama hari ke-12, 13, 14, 15, 16 itu harus berhubungan terus sama suami ya. Suami istri ini harus campur terus setiap hari 1 ronde minimal. Maksimal terserah lah. Tapi jangan banyak-banyak sih karena mengurangi kualitas sperma. Sehari 1 lah ya.
Jadi tanggal 12 berhubungan, 13 berhubungan, bukan tanggal ya, maksudnya hari ke-12 kita berhubungan, hari ke-13 berhubungan, hari ke-14, 15, 16 berhubungan setiap hari 1 kali. Tapi sebelum ini belinya 5 ya teman-teman, jangan beli 2 ya. Meilonnya ini kita beli 5 di apotek, seperti ini kurang lebih. Nanti setiap mau berhubungan dipakai, kita potek nih 1, cairan ini masukin ke sini, terus nggak usah ditambahin apa-apa lagi, langsung semprot. Nah, cara nyemprotnya kita tuh kayak rebahan gitu tidur, terus si perempuannya diganjel bantal, 2 bantal lah, supaya agak lebih tinggi posisinya supaya cairannya turun ya. Terus mungkin bisa dibantu oleh suaminya untuk disemprot, masuk ya, semprot, masuk sampai cairannya habis itu diamkan sekitar 5 menit lah, bisa kita tutup pakai handuk. Nanti 2 jam kemudian setelah nyemprot baru berhubungan. Nah, tujuannya apa? Jadi karena ini fungsinya adalah menurunkan kadar asam, dan seperti yang kita tahu, sperma kalau dia jenis kelaminnya laki-laki, dia tuh basa. Kalau sperma jenis kelaminnya itu perempuan, dia tuh asam sifatnya ya. Sehingga kalau kita pengen punya anak laki, maka sperma betinanya harus dimatiin dulu. Cara matiinnya dengan cairan ini. Cairan ini untuk menurunkan kadar asam si vagina. Otomatis ketika 2 jam sebelum berhubungan kita semprot ini, nah saat berhubungan ketika sperma itu masuk, sedangkan di liang vagina kita sudah disemprotin ini, yang asam-asam mati dong semua, yaitu sperma betina mati semua, tinggallah yang nyisa yang laki-laki. Sedangkan yang laki-laki berenangnya tuh cepet. Nah, sifat dari sperma adalah kalau sperma perempuan itu kalau nggak salah sperma yang betina ya, itu bisa bertahan hidup di dalam vagina kita gitu ya, itu bisa 2-3 hari. Sedangkan sperma yang jantan itu cuma bisa 12-24 jam. Jadi dia hidupnya cuma 1 hari kurang lebih. Sedangkan kalau yang perempuan itu bertahannya lebih lama, bisa 2-3 hari. Tapi kelemahannya si sperma perempuan itu berenangnya tuh lamban, bisa nyampe indung telurnya lamban. Sedangkan sperma laki-laki itu cepet gitu. Makanya kenapa kalau misalnya pengen punya anak laki, kalau misalnya mau tipsnya tanpa obat nih ya, sebenarnya kalau orangnya suaminya subur, istrinya juga bagus sel telurnya, nggak perlu pakai obat-obatan pun sebenarnya bisa. Kalau pengen punya anak perempuan, berhubungannya tiap hari aja. Otomatis kan ini sel telur ya, kita gambarin ini sel telur nih. Terus ini sperma yang betina. Sperma betina itu berenangnya kan lambat ya. Oke, sperma yang kemarin ini udah deket nih ujung. Nah, yang jantan itu kan mati. Nah, yang jantan itu lambat, tapi masalahnya sel telur itu matangnya cuma 1 hari. Yang saya bilang tadi, masa subur sel telur itu matang cuma 1 hari. Jadi ini sel telur matang. Misalnya sel telurnya belum matang, spermanya nyampe, nggak bakalan jadi hamil. Jadi sperma itu nyampenya harus pas sel telur matang. Sehingga kalau misalnya kita berhubung setiap hari, sperma perempuan kan sperma yang perempuan itu kan setiap hari masuk ya kan. Sedangkan yang jantan belum tentu pas. Nah, itu kemungkinan untuk dapat ceweknya itu lebih besar karena yang betina udah nyampe sini duluan. Yang kemarin nyampe ini betinanya si telurnya belum mateng, nggak jadi juga jantan-jantan yang kemarin-kemarin misalnya gitu. Kalau mau laki-laki yang susah karena harus ngepas banget pas mateng itu berhubungan, dan itu yang betina-betinanya tuh nggak boleh ada yang kemarin-kemarin. Yang susah kan, lu nggak ngerti kan, gue juga nggak ngerti, kurang lebih gitu. Jadi paling enak emang pakai cairan ini. Dan kalau untuk program hamil anak perempuan ada lagi cairannya, tapi saya nggak tahu karena saya kan nggak program anak perempuan ya. Nanti saya cari tahu dulu, tanya sama dokternya. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa dimengerti? Oke teman-teman Kanza Lovers, kurang lebih seperti ini karena saya kemarin program hamil hampir habis 10 juta kayaknya ya. Tapi ini program hamil yang simple ya, cuman buat
jenis kelamin lain. Kalau yang susah hamil, pengen hamil itu pasti lebih mahal lagi. Jadi buat teman-teman yang belum punya anak laki-laki terus pengen program hamil anak laki-laki, silahkan dicoba. Ingat, hari ke-12 sampai ke-16 berhubungan terus setiap hari 1 kali. Semoga berhasil dan tidak perlu pakai biaya dokter, USG, cuma beli obat-obatan ini aja. Semoga berhasil ya. Oke Kanza Lovers, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan. Semoga informasi tips saya ini bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di vlog Ratu Kanza selanjutnya. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.